Meskipun bermanfaat, penggunaan tanaman herbal harus dilakukan dengan hati-hati. Jika Anda berniat mengonsumsinya sebagai obat, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli herbal atau tenaga medis, karena dosis yang tidak tepat dapat menyebabkan efek samping. Halo, apa kabar Sobat Mini Kebon? Selamat datang kembali di WDBB Channel, tempat kita ngobrol santai seputar tanaman dan tips berkebun di lahan terbatas. Sobat, kalian sering lihat tanaman liar dengan bunga kuning kecil ini di pinggir jalan atau di sekitar rumah? Jangan buru-buru dicabut ya. Ini namanya sidaguri. Meskipun sering dianggap gulma, tanaman asal Amerika Tengah ini punya sejuta manfaat, terutama buat kalian yang sering bermasalah sama asam urat dan rematik. Tanaman ini unik banget. Batangnya sekuat besi dan punya rahasia memperkuat gigi. Penasaran gimana cara mengolahnya jadi obat herbal yang ampuh? Sebelum kita bahas lebih dalam tentang si tulang besi ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info menarik lainnya dari WDBB Channel. Yuk kita bedah tuntas manfaat sidaguri buat kesehatan kita. Tanaman yang kita bahas untuk episode kali ini adalah Sida acuta, yang di Indonesia lebih dikenal dengan nama sidaguri atau kadang disebut seleguri. Tanaman ini merupakan perdul liar yang sering ditemukan di pinggir jalan, lapangan, atau lahan kosong. Meskipun sering dianggap gulma, sidaguri memiliki sejarah panjang dalam pengobatan tradisional. Berikut adalah penjelasan detail mengenai tanaman ini. Pertama, ciri-ciri fisik, daunnya berbentuk lonjong atau lanset dengan tepian yang bergerigi, serat, ujung daunnya meruncing. Bunganya berukuran kecil berwarna kuning cerah atau kuning pucat. Biasanya tumbuh di ketiak daun. Batangnya memiliki serat yang sangat kuat dan liat. Batangnya berkayu dan biasanya tumbuh tegak atau sedikit bercabang luas. Akarnya memiliki akar tunggang yang cukup dalam dan kokoh, sehingga sulit dicabut dengan tangan kosong jika sudah besar. Kedua, manfaat dalam pengobatan tradisional. Dalam dunia herbal, sidaguri dikenal sebagai tanaman yang memiliki sifat antiinflamasi, anti peradangan, dan analgesik pereda nyeri. Beberapa kegunaannya meliputi asam urat. Manfaat paling populer di Indonesia adalah untuk menurunkan kadar asam urat dan meredakan nyeri sendi. Rematik, akarnya sering direbus untuk membantu mengurangi gejala rematik. Bisul dan luka, daun yang ditumbuk halus, terkadang digunakan sebagai obat luar untuk mempercepat pematangan bisul atau mengobati luka ringan. Ketiga, karakteristik pertumbuhan. Ketahanan dari tanaman ini sangat tangguh dan tahan kekeringan. Ia bisa tumbuh di tanah yang keras maupun berpasir. Klasifikasi, masuk dalam keluarga Malvaceae, keluarga Copaicoposon, dan kembang sepatu. Catatan penting, meskipun bermanfaat, penggunaan tanaman herbal harus dilakukan dengan hati-hati. Jika Anda berniat mengonsumsinya sebagai obat, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli herbal atau tenaga medis, karena dosis yang tidak tepat dapat menyebabkan efek samping. Memanfaatkan sidaguri Sida acuta sebagai obat herbal memang sudah lama dilakukan dalam tradisi pengobatan Nusantara, terutama untuk masalah asam urat dan nyeri sendi. Berikut adalah panduan cara mengolah dan hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Pertama, bagian yang digunakan. Hampir seluruh bagian tanaman ini bisa digunakan. Namun, bagian yang paling umum adalah akarnya dianggap paling kuat khasiatnya untuk asam urat dan rematik. Daunnya digunakan untuk masalah pencernaan atau obat luar bisul atau luka. Kedua, cara mengolah untuk asam urat dan rematik. Metode yang paling umum adalah dengan cara direbus. Dekok. Persiapan, ambil sekitar 15-30 gram akar atau seluruh bagian tanaman. Sidaguri yang sudah dikeringkan atau sekitar 60 gram jika masih segar. Pembersihan, cuci bersih di bawah air mengalir untuk menghilangkan tanah dan kotoran. Perebusan, rebus dengan 3 gelas air sekitar 600 ml. Menggunakan panci tanah liat
atau panci berbahan stainless steel, hindari panci aluminium. Penyusutan, rebus hingga air tersisa, kira-kira setengahnya 1,5 gelas. Konsumsi, saring dan minum air rebusan tersebut 2 kali sehari pagi dan sore, masing-masing 3/4 gelas. Ketiga, penggunaan luar bisul atau gatal. Jika Anda ingin mengobati bisul atau luka luar, ambil segenggam daun segar, cuci bersih, tumbuk halus, dan tempelkan pada bagian yang sakit. Balut dengan kain bersih dan ganti secara rutin. Keempat, hal penting yang harus diperhatikan peringatan. Meskipun alami, sidaguri mengandung zat aktif yang kuat, seperti alkaloid, efedrin dalam jumlah kecil pada beberapa spesies sida. Perhatikan hal berikut. Hindari bagi ibu hamil dan menyusui. Belum ada penelitian yang menjamin keamanannya bagi janin dan bayi. Gangguan ginjal. Jika Anda memiliki riwayat gangguan ginjal yang berat, sebaiknya hindari karena konsentrasi zat tertentu dapat memperberat kerja ginjal. Jangan berlebihan. Konsumsi secara terus-menerus dalam jangka panjang tidak disarankan. Jika nyeri sudah reda, sebaiknya hentikan pemakaian. Reaksi alergi, hentikan pemakaian jika muncul gejala seperti jantung berdebar, pusing, atau gatal-gatal setelah meminumnya. Tips tambahan, jika Anda sedang mengonsumsi obat kimia dari dokter seperti allopurinol untuk asam urat, sebaiknya beri jeda 2-3 jam sebelum meminum ramuan herbal ini agar tidak terjadi interaksi obat. Selanjutnya, tanaman sidaguri, Sida acuta, memiliki asal-usul yang cukup menarik karena penyebarannya yang sangat luas hingga ke seluruh dunia. Berikut adalah rincian mengenai asal-usulnya. Pertama, wilayah asal. Para ahli botani meyakini bahwa sidaguri berasal dari kawasan Amerika Tengah dan Meksiko. Tanaman ini tumbuh secara alami di wilayah-wilayah beriklim tropis dan subtropis di benua Amerika sebelum akhirnya menyebar ke berbagai belahan dunia lainnya. Kedua, penyebaran global pantropis. Saat ini, sidaguri telah menjadi tanaman pantropis. Artinya, ia dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah tropis di dunia, termasuk Asia, menyebar luas di Indonesia, India, Filipina, dan Tiongkok. Afrika, tumbuh subur di wilayah Afrika Barat dan Timur. Australia, di wilayah Australia Utara, tanaman ini bahkan dianggap sebagai spesies invasif karena pertumbuhannya yang sangat cepat. Ketiga, sejarah di Indonesia. Sidaguri sudah ada di Indonesia sejak baribat-dibat yang lalu karena kemampuannya beradaptasi dengan sangat baik di iklim Indonesia. Tanaman ini sering dianggap sebagai tanaman asli atau pribumi. Namanya pun beragam di setiap daerah yang menunjukkan bahwa masyarakat lokal sudah lama berinteraksi dengannya. Jawa, sidaguri. Otot, Sunda, sadagori. Galunggang, Madura, taguri, Bali, selegui. Keempat, makna nama ilmiah. Nama genusnya Sida diambil dari bahasa Yunani kuno yang merujuk pada jenis tanaman air atau rawa. Meskipun sidaguri sendiri justru lebih suka tumbuh di tanah kering, sedangkan acuta merujuk pada bentuk ujung daunnya yang runcing atau tajam acute. Fakta menarik, di India, tanaman ini merupakan bagian penting dari Ayurveda, sistem pengobatan tertua di dunia dengan nama bala. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun asalnya dari Amerika, manfaat herbalnya justru sangat berkembang pesat di tradisi pengobatan Asia. Akhirnya, ini dia pembahasan kita yang terakhir yang bikin kalian geleng-geleng kepala. Tanaman sidaguri, Sida acuta, memiliki beberapa karakteristik unik yang membuatnya berbeda dari tanaman liar lainnya. Keunikannya tidak hanya terletak pada kandungan kimianya, tetapi juga pada aspek fisik dan budayanya. Pertama, si tulang besi, kekuatan batangnya. Salah satu hal paling unik dari sidaguri adalah kekuatan serat batangnya. Batang tanaman ini sangat liat dan sulit dipatahkan dengan tangan kosong. Di
Masa lalu, serat batangnya sering digunakan sebagai bahan tali alami yang sangat kuat. Karena saking kerasnya batang ini, akar sidaguri seringkali sulit dicabut tanpa bantuan alat. Kedua, rahasia penguat gigi di Gorontalo. Dalam kearifan lokal masyarakat Gorontalo, tanaman ini disebut potoheto. Ada tradisi unik di mana potongan batangnya digunakan untuk membersihkan sekaligus. Dipercaya dapat memperkuat gigi. Batang tersebut dipotong kecil-kecil dan digunakan menyerupai siwak untuk menggosok gigi. Ketiga, mekanisme tidur bunga. Bunga sidaguri memiliki perilaku yang menarik. Bunga kuningnya biasanya hanya mekar dalam waktu singkat, seringkali mekar di pagi hari dan mulai menutup kembali saat menjelang siang atau sore hari. Ini adalah mekanisme perlindungan tanaman untuk menjaga kelembapan serbuk sari. Keempat, bala dalam Ayurveda kekuatan. Dalam tradisi pengobatan India, Ayurveda, kelompok tanaman sida dikenal dengan nama bala yang secara harfiah berarti kekuatan. Nama ini diberikan karena tanaman ini dipercaya memberikan kekuatan pada tubuh, meningkatkan sistem imun, dan membantu pemulihan otot yang lemah. Kelima, penghancur asam urat alami. Secara kimiawi, sidaguri memiliki keunikan karena mengandung senyawa flavonoid yang bekerja mirip dengan obat allopurinol. Ia mampu menghambat enzim zensin oksidase, yaitu enzim yang bertanggung jawab memproduksi asam urat dalam tubuh. Inilah alasan mengapa tanaman ini sangat efektif meredakan nyeri sendi akibat kristal asam urat. Keenam, kandungan efedrin. Secara ilmiah, akar sidaguri mengandung sedikit efedrin, zat yang biasanya ditemukan pada tanaman obat asma. Hal inilah yang menjelaskan mengapa dalam pengobatan tradisional, akar sidaguri juga sering digunakan untuk membantu masalah pernapasan dan sebagai penambah energi. Nah Sobat Mini Kebon, itulah tadi pembahasan lengkap kita tentang sidaguri. Ternyata tanaman yang sering kita injak di pinggir jalan ini punya manfaat yang luar biasa ya. Mulai dari penghancur asam urat sampai penguat gigi. Tapi ingat ya sobat, konsumsi herbal tetap harus bijak. Kalau keluhan berlanjut, jangan ragu untuk tetap konsultasi ke dokter. Alam sudah menyediakan obatnya, tinggal kita yang harus pintar-pintar mengolahnya. Sampai di sini, apakah di daerah kalian tanaman ini punya nama lain? Atau mungkin kalian punya resep herbal lain dari sidaguri? Coba tulis di kolom komentar ya, kita sharing bareng di sini. Jangan lupa buat like kalau kalian suka video ini. Share ke keluarga atau teman yang mungkin lagi butuh solusi asam urat alami. Dan yang paling penting, klik tombol subscribe buat dukung terus WDBB Channel. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di tips berikutnya. Salam Sobat Mini Kebon, dadah!